Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sama-sama mari kita menelusuri makna lebih dalam dari Quran surat Ar-Rahman ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Yang artinya, maka nikmat Tuhanmu mana lagikah yang ingin kamu dustakan? Jika kita menelusuri asbabun nuzul dari Quran surat Ar-Rahman ini, Allah Subhanahu para ulama menyebutkan bahwa surat ini diturunkan di Mekah saat umat Islam minoritas dan menghadapi tekanan. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada kaum musyrikin Quraisy. Namun mereka bersikap acuh tak acuh terhadap peringatan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini ditujukan untuk dua golongan. Yang pertama golongan manusia, lalu yang kedua golongan jin. Allah mengulang ayat ini sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman untuk menegaskan betapa banyaknya nikmat yang telah Dia berikan dan tidak pantas untuk diingkari. Sementara dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa pengulangan ayat ini memiliki tujuan untuk menggugah kesadaran manusia dan jin terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang ingin kamu dustakan? Yang kamu dustakan. Maka selanjutnya mari kita refleksikan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang ayat ini hingga 31 kali dalam satu surah, yaitu surah Ar-Rahman. Mengapa pesan ini begitu penting sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu menjelaskannya berkali-kali? Jawabannya mungkin terletak pada kecenderungan manusia untuk lupa dan tidak bersyukur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung mengambil nikmat sebagai hal yang wajar dan hanya mengeluh ketika nikmat itu hilang. Jika dikaitkan dengan hierarki kebutuhan Maslow, manusia seringkali terjebak dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan lupa akan kebutuhan spiritualnya seperti rasa syukur, adalah bagian dari integral dari aktualisasi diri dan transendensi. Ayat ini menjadi pengingat bahwa di setiap tingkatan kebutuhan manusia terdapat nikmat Allah yang patut disyukuri, bukan diingkari. Maka hal ini sering terjadi dalam fenomena yang terjadi di kehidupan manusia. Perhatikan bagaimana manusia-manusia modern di zaman modern ini cenderung mengambil nikmat sebagai hak, bukan anugerah. Misalnya, ketika seorang manusia mengeluh terkait sinyal internet, tapi mereka lupa bahwa teknologi yang telah ada itu membantu mereka untuk terhubung dengan dunia. Atau misalnya seperti kita kecewa ketika makanan tidak sesuai dengan selera kita, tapi kita lupa bahwa kita bisa memakan itu adalah sebuah nikmat juga. Banyak orang yang tidak bisa makan. Atau misalnya ketika kita frustasi karena macet, tapi kita lupa bahwa kita memiliki kendaraan, bahwa kita macet itu kita membawa kendaraan, sedangkan banyak orang yang tidak memiliki kendaraan. Fenomena hedonic adaptation atau adaptasi hedonis dalam psikologi menjelaskan bagaimana manusia cepat beradaptasi dengan hal-hal baik dalam hidup mereka dan menganggapnya biasa. Inilah sebabnya mengapa kita perlu pengingat berulang kali seperti ayat ini. Para peneliti psikologi telah menemukan bahwa rasa bersyukur itu dapat meningkatkan kebahagiaan hingga 25%, mengurangi depresi, dan bahkan memperbaiki kualitas tidur. Studi yang dilakukan oleh Robert Emmons dari University of California menemukan bahwa orang-orang yang rutin mencatat hal-hal yang mereka syukuri memiliki kesehatan fisik yang lebih baik dan optimisme yang lebih tinggi. Bukankah ini sejalan dengan pesan Al-Quran dalam Quran surat Ar-Rahman ayat
13 ini yang disampaikan berkali-kali sebanyak 31 kali. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa sebagian dari kita sulit menghayati ayat ini dan cenderung mengingkari nikmat Allah? Pertama, yaitu karena sifat manusia yang selalu merasa kurang. Al-Quran menggambarkan ini dalam hadits qudsi yang berbunyi, seandainya manusia diberi satu gunung emas, satu lembah emas, niscaya ia menginginkan lembah kedua atau gunung kedua. Dan seandainya dia diberikan gunung emas kedua atau lembah emas kedua, maka dia akan mengharapkan yang ketiga. Yang kedua, karena kita sering membandingkan diri dengan orang yang lebih beruntung secara material, bukan dengan mereka yang kurang beruntung. Maka tentunya untuk kita dapat merasa bersyukur adalah dengan kita menghindari dua kebiasaan ini. Bayangkan ketika seseorang itu lahir dalam hidup di dalam ruangan gelap, suatu hari seseorang itu membukakan jendela dan cahaya matahari masuk ke ruangan itu. Lalu ia merasa silau, ia merasa terganggu dengan cahaya itu. Tapi ketika ia mulai mengadaptasikan dirinya, lalu ia bisa melihat bahwa ternyata cahaya itu adalah sebuah anugerah. Maka cahaya itu adalah nikmat Allah. Dan ketidaknyamanan sementara kadang membuat kita mengingkari nikmat tersebut. Kita terlalu cepat mengutuk nikmat tersebut, padahal kita lupa bahwa nikmat itu adalah anugerah untuk diri kita. Anugerah juga untuk diri kita. Padahal jika kita bisa bersabar dan beradaptasi, kita akan melihat betapa berharganya nikmat itu. Dalam pengalaman pribadi saya kerap kali menghadapi ujian kehilangan suatu barang atau suatu orang. Lalu ketika barang atau orang tersebut hilang, saya sempat merasa kosong. Dan bertanya-tanya, mengapa Allah mengambil barang tersebut atau menghilangkan barang tersebut atau orang tersebut. Namun seiring waktu ketika saya mencoba untuk merefleksikan diri saya, ketika saya mencoba untuk introspeksi diri saya, di situ saya sadar bahwa Allah mengajarkan saya untuk menghargai kehadiran barang atau orang tersebut selagi mereka masih ada. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran itu kepada saya. Allah Subhanahu wa taala menyimbangkan setiap nikmat dengan tanggung jawab. Bahwa kekayaan itu diimbangi dengan ketanggung-jawaban kewajiban berzakat. Kesehatan itu kesehatan itu diseimbangi dengan kewajiban beribadah. Dan ilmu itu diseimbangkan dengan kewajiban mengajarkan. Inilah keadilan dan keseimbangan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Dari hadis ini kita belajar bahwa terkadang hal-hal kecil itulah yang sering kita lupakan bahwa itu adalah bentuk dari nikmat yang Allah berikan. Ketika kita bisa bangun pagi dengan keadaan aman di rumah kita. Ketika kita bisa makan setiap harinya, setiap waktunya. Lalu badan kita juga sehat. Lalu untuk apa lagi? Lalu apa lagi yang ingin kita cari? Nikmat apa lagi yang kita butuhkan? Bahwa kebutuhan primer kita, kebutuhan dasar manusia itu telah terpenuhi. Maka di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali merenungi apa yang Allah telah berikan kepada kita. Mungkin yang Allah berikan bukan sesuatu hal yang besar bagi kita, tapi percayalah itu sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu kenapa banyak sekali orang yang sering mengingkari bahwa Allah tidak baik kepada mereka, bahwa Allah tidak baik kepadanya. Tapi ia lupa bahwa ia hidup. Itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Apabila ada benar yang jelas itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah yang jelas itu datang dari pribadi saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.